A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ihtirami sa'adata al-imam Masjid Miftahul Jannah Ustadzuna Haji Arsad Haji Salasah hafizahullah, sa'adatal asatidah al-hadirun hadha sabah wa sa'adatal jamil muslimin wal muslimat fi hadhil baramij, yani jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat yang patut kita ucapkan dan kita berusaha untuk bisa bertemu dengan nikmatnya mengucapkan kalimat indah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah, marilah kita dawamkan, dan tidak hanya pada level kita mengucapkan kalimat itu tanpa makna, tapi benar-benar ada maknanya. Karena Allah Jalla Sya'nuhu, kalau bahasa saya ya Pak, Allah itu tidak main-main ketika memberikan pahala dan imbalan kepada orang yang mengucapkan kalimat ini dengan tepat. Tamla'ul mizan. Ini dunia ini Pak, yang kita tatap begitu luas. Satu hari saja kita perjalanan keliling itu tidak akan selesai. Tapi yang begitu luas ini akan penuh dengan pahala. Penuh dengan pahala, berjubel dengan pahala. Ketika apa? Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat, kalimatani khafifatani, dua kalimat ringan diucap, khafifatani alal lisan, mudah diucap dengan lisan, tsaqilatani fil mizan, tapi dia sangat berat ketika ditimbang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mari kita dawamkan kalimat-kalimat ini dengan indah. Agar supaya apa? Agar supaya hati kita itu tetap berisi dengan cinta, agar hati kita itu tetap terjaga. Kalau di dalam rumah tangga, ketika suami masuk di dalam rumah kemudian mengucapkan salam dengan benar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan keselamatan buat kamu duhai istriku, anakku, cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi, dan mudah-mudahan keselamatan dan rahmat yang Allah berikan, wabarakatuh, mudah-mudahan nak, mudah-mudahan kalian nak semua, cucu-cucunya teteh ini, anak-anaknya bapak ini dapat keselamatan, dapat rahmat, dan dapat keberkahan. Berkah keluarganya, berkah ekonominya, berkah akhiratnya, semua dapat keberkahan. Itu salam. Kalau kita ucapkan segala sesuatu, amalan-amalan yang ringan ini dengan hati, Allah tidak main-main ngasih pahalanya. Apa kata Allah? Tamla'ul mizan. Silahkan, tidak dalam hidup ini siapa yang pernah bersih terus? Kan tidak. Begitu gelap kehidupan kita yang telah berlalu, begitu banyak dosa-dosa yang berlalu, begitu banyak sholat kita berjalan tanpa makna, atau bahkan kita baru belajar sholat 1-2 tahun yang lalu. Ya Allah, gelap hidup kita. Tapi itu semua tidak jadi masalah buat Allah, ringan buat Allah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Yang Allah butuhkan dari kita adalah kesungguh-sungguhan kita, bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar-benar semuanya untuk Allah Jalla Sya'nuhu. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Materi pada pagi hari ini, jangan ceritakan aibmu. Aib itu disimpan, jangan diceritakan. Biarkan dosa-dosa kita itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah.
Memang ada ustadz orang yang melakukan dosa kemudian bangga menceritakan. Ayo kita buktikan sebentar lagi. Jangan-jangan kita adalah salah satu pelakunya dan rajin melakukan hal itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa. Tidak usah khawatir umatnya Nabi Muhammad ini. Mu'afa. Seluruh umatku punya kesempatan untuk dimaafkan dosa-dosanya. Illal mujahirin. Nah ini. Cuma ada satu kelompok yang tidak akan dimaafkan dosanya. Siapa? Al-mujahirin. Bukan kalau berhijrah itu al-muhajirin ya. Kalau berhijrah itu al-muhajirin. Itu orang-orang yang berhijrah kelompok Nabi dari Mekah Madinah. Ini bukan muhajirin, terbalik. Jim sama haknya terbalik. Yang ini bukan muhajirin tapi mujahirin. Siapa orang-orang mujahirin itu? Mereka ini adalah wa inna minal mujaharah. Orang-orang mujahirin, orang-orang yang muhajarah ini adalah ayya'malar rajul billail. Ada orang semalam itu dia melakukan dosa. Ini mujahirin yang tidak diampuni dosanya sama Allah, umatnya Nabi Muhammad ya. Semalam dia melakukan dosa sembunyi-sembunyi supaya orang tidak tahu. Apakah itu minum khamar, apakah itu mencuri, apakah itu berzina. Dia melakukan dosa itu dan dia sembunyi-sembunyi. Tsumma yusbih, sampai pagi datang. Pak, coba kita pikir orang yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi semalam, entah nyolong pisang tetangganya, entah nyolong cabai tetangganya, atau sampai dosa yang jenis besar. Jamaah, sampai matahari itu terbit, tetangga tidak tahu. Kalau tetangga tidak tahu, apakah berarti dia sukses? Dia yang hebat menyembunyikan dosanya? Tidak. Waqad satarahullah. Tapi Allah yang telah menutup aibnya supaya orang tidak tahu. Ya kan? Melakukan dosa tengah malam, ini definisi siapa mujahir, siapa orang yang dosanya tidak dimaafkan. Melakukan dosa tengah malam, Allah sudah tutup, tidak ada tetangga yang tahu, orang tuanya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, Allah tutup. Setelah Allah tutup orang-orang sampai orang ini tidak ketahuan dosanya, fayaqul, pagi-pagi dia panggil teman-teman, dia sama sahabatnya, dia bilang gini, semalam itu tuh ente tahu apa rada paitu apa mangga tadi malam itu rata. Coba, semalam dia mencuri mangga tetangganya, Allah tutup aibnya, yang punya mangga tidak tahu, tetangganya yang punya mangga tidak tahu, istrinya tidak tahu, dia jual di pasar. Kemudian dia panggil temannya dan dia menceritakan dengan bangga, tadi malam toh, coba anak traktir ente sekarang di Tugu Lufa, kita makan enak-enak, ini tadi malam beliau punya mangga. Ini mujaharah, ini dosa orang yang tak akan diampuni. Melakukan dosa tengah malam, Allah tutup aibnya, orang-orang terdekat tidak tahu, tapi mulutnya sendiri yang membuka aibnya. Ini mujaharah.
Ya fulan amiltu al-barihah kada wa kada wa qad bata yastaruhu rabbuhu, dan dia semalam Allah tutup aibnya, wa yusbih yakshif, dia membuka sendiri aib dan dia bangga menceritakan dosa-dosanya kepada siapa? Kepada orang lain. Ini mujaharah. Pasti bapak-bapak sama ibu-ibu akan bilang, ya, Ustadz, saya tidak pernah nyolong mangga saya ceritakan. Benar nih Pak, Ibu, di dalam pendidikan ini justru sering terjadi dalam rumah tangga ini, ya. Ini kita harus hati-hati. Di dalam rumah tangga kita, yang di dalam rumah suami, istri, dan anak-anak, coba berapa kali bapak, seorang bapak ya Pak ya, walaupun di masa mudanya seorang papa ini panako, bakalahi takut, debat takut, ini takut, itu takut, tapi kalau bapak cerita sama anaknya pasti bapak akan, papa dulu jagoan nak, padahal papa dulu panako. Tapi seorang ayah itu akan galari cerita di depan anak-anaknya bahwa bapaknya itu hebat, bahwa ibunya juga hebat. Yang bahaya, kadang-kadang kita menceritakan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang bersifat aib, tetapi kita berpikir itu membanggakan di depan anak-anak. Contohnya gimana? Papa dulu nak, papa cewek itu ada 3. Papa SMP itu, laki-laki yang dikejar-kejar itu, nanti papa itu. Coba. Berapa kali seorang ibu menceritakan dengan bangga kepada anaknya, papa itu, mama ini dulu yang laki-laki itu tidak berani naik pohon kelapa itu, mama ini, om sana pe kelapa itu, mama itu yang suka curi-curi. Dia ceritakan sama anak-anaknya. Ini mujaharah. Ini berpotensi menjadi satu, mendidik anak tidak baik, dan yang lebih parah, kita terkena mujaharah. Kita terkena dosa yang sudah Allah tutup. Ini bukan semalam, bertahun Allah tutup. Tidak ada yang tahu. Setelah kita menikah, kita menceritakan dosa itu kepada anak kita. Ini mujaharah. Insyaallah. Bapak nak waktu jadi santri dulu, itu kalau belanja 5 di kantong sudah ada 10. Papa di tangan itu terkenal cepat dulu. Dia bangga cerita sama anak-anaknya, Pak itu pencuri. Ini mujaharah. Insyaallah. Ada kakek juga yang begini. Dulu kakek itu sama orang Belanda, Belanda. Dulu kakek itu 4 orang, teman kakek. TTP Tamang itu ada 4 orang. Baku dapat dengan Belanda. Pas baku pukul, semua lari. Semua lari, tinggal Tete di situ. Tete ada di mana? Sana, di selokan. Tete itu dan itu kadang-kadang menjadi lelucon yang kita anggap lucu di tengah anak-anak. Jamaah ingat, kita bisa terkena mujaharah. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa yakum ajmain. Maka kita harus hati-hati terhadap anak-anak kita dalam mendidik ini. Maka kita harus pinter-pinter untuk menjaga aib kita supaya tidak diketahui anak-anak kita. Biarlah anak-anak itu mengetahui, merekam jejak perjalanan orang tuanya adalah qudwah. Ini qudwah, ini di bawah tulisan meja. Adalah qudwah, adalah panutan yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya. Kita harus khawatir terhadap anak kita ini. Masya Allah. Ingat materi beberapa pertemuan yang lalu, kalau kita sudah meninggal ada 3 yang tetap mengalir. Yang terakhir itu waladun soleh yad'u lahu, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Ingat, anak ini tidak serta-merta Allah terima doanya jamaah. Ada beberapa hal melekat. Walad, kalau kita ingin punya aset, Masya Allah,
Kalau kita ingin punya aset nanti ngalir sama diri kita harus punya keturunan. Makanya yang muda-muda yang belum punya keturunan berusaha untuk punya keturunan. Alhamdulillah, ibu-ibu sebentar lagi ada juga dokter kandungan yang akan hadir memberikan layanannya. Masya Allah, Allah yubarik fik. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya ibu dokter dan dokter-dokter yang lain. Ya. Kalau kita punya anak dan anak itu ingin jadi aset, pertama kita harus punya anak, walad, punya anak laki-laki atau perempuan. Itu tidak cukup. Yang kedua yang harus kita usahakan, waladun soleh. Soleh, anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang berakhlak, anak yang melaksanakan sholat, anak yang tahu batas-batas dalam agama ini. Anak saja tidak cukup, tapi kedua sifat yang harus dimiliki, soleh. Punya anak, anaknya soleh, apakah diampuni? Kalau anak punya anak, anaknya soleh, anaknya baik, dan tidak berdoa, ya tidak Allah terima. Jadi harus ada tiga. Punya anak, anaknya harus soleh. Setelah anaknya soleh, dia yada'u lahu, berdoa. Punya anak, anaknya soleh, tapi tidak berdoa sama tentang orang tuanya, bagaimana Allah akan terima? Atau terbalik, punya anak, anaknya tidak soleh, rajin berdoa, bagaimana mau diterima? Syaratnya punya anak, anaknya soleh, yada'u lahu, waladun solehun yada'u lahu. Punya anak, anaknya anak soleh, anaknya berilmu, anaknya taat sama Allah, dan mempunyai sifat yada'u lahu, berdoa kepada Allah. Oleh karenanya jamaah, mari alhamdulillah subuh ini anak-anak kita datang. Mari kita bangunkan. Mari kita dekat-dekat Ramadan kita persiapkan anak-anak kita agar supaya menjadi anak soleh. Dan alhamdulillah Bapak Direktur Rumah Sakit Daerah juga dengan tenaga dokter insya Allah memberikan layanan kepada kita untuk khitan. Nah, ini saya akan masuk sedikit di bab khitan. Saya ingin luruskan beberapa hal. Dan alhamdulillah kemarin ada 5 orang ya di pekan kemarin Pak Dokter, Masya Allah. Hari ini kemungkinan kalau hadir semua ada 9 orang yang akan dihitan. Hitan ini adalah perkenalan syariat kepada anak kalau ingin jadi anak soleh. Dari mana asal mula syariat khitan? Bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Nabi Tauhid. Orang tua kita siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahdatana, dan Nabi Ibrahim ini khitan ba'dama atat bihi samanina sanah. Setelah beliau berusia 80 tahun baru Nabi Ibrahim dihitan. Insya Allah. Ada yang usia 80 tahun? Habis ini kalau ada yang usia 40 belum hitan, siap-siap Pak Dokter. Nah ini ada trouble. Kita akan, tapi Pak Dokter Fajar, kalau 40 tahun bisa ya disunat Pak Dokter? Bisa Pak, bisa katanya Pak Dokter. Pakai gergaji Pak Dokter. Awal mula syariat khitan kepada Nabi Ibrahim ba'dama atat bihi samanina sanah, setelah beliau berusia 80 tahun. Di zaman itu belum ada tenaga medis secanggih seperti punya Pak Dokter yang ada sekarang. Wahtatana bil qadum. Ustadz, kalau gitu hitannya dengan apa? Di dalam hadis dikatakan penjelasannya wahtatana bil qadum, dan Nabi Ibrahim itu berhitan dengan kodum. Apa kodum? Alatun min alatin najjar, salah satu alat tajam tukang kayu pada saat itu. Skaf. 80 tahun ini. Kalau hanya silat gold kurang. 80 tahun. Kalau saya, ini bukan kata saya, ini syariat ya. Waqtatana bil qadum. Itu alat potong. Saya tidak tahulah alatnya, sudahlah, tidak usah dibayangkan Pak, ngeri gitu kan. Nah, ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian apa definisi dari khitan itu? Imam Nawawi mengatakan, coba jamaah, bapak-bapak khususnya ya, kita yang ada yang lahir di tahun
sebab insya Allah sebagian masih ada 55, 60 tahun, tahun 60-an sampai ke atas. Ini perlu kita mendengarkan penjelasan ini secara baik. Imam Nawawi mendefinisikan hitan itu apa? Qat'ul jaldah. Maaf, ini bukan pornografi. Adik-adik sekalian, habis ini akan dihitan. Ini definisi hitan. Qat'ul jaldah. Qata'a yaqta'u itu artinya memotong, bukan cubit, bukan iris. Definisi hitan. Bukan sekedar melukai, memotong, pak, potong, putus, ada yang dibuang. Apa yang dipotong? Apa yang dibuang? Al-jaldah, kulit di kemaluan laki-laki, al-jaldah, allati tughattil hashfah. Yang kulit di ujung itu menutup hashfah, ujung kemaluan dari seorang laki-laki. Itu dipotong. Hatta tangkashiful hasfah, sampai nampak jelas ujung dari kemaluan laki-laki. Ini hitan. Jadi bukan hanya dikorek sedikit, dipotong sedikit atau sekedar berdarah, dipotong. Yang belum hitan jangan pura-pura ngantuk. Apa manfaat hitan jamaah? Ada 3. Karena manfaat hitan begitu besar, maka orang-orang di luar non-muslim juga, orang-orang yang bukan beragama Islam, tapi mereka tahu tentang hitan ini, mereka hitan. Karena terbukti secara medis, laki-laki yang berhitan itu jauh lebih bersih dibanding laki-laki yang tak berhitan. Pertama, untuk menjaga kebersihan itu sendiri, an-nadhafah, kebersihan. Karena orang yang berhitan otomatis dia tidak ada sesuatu yang tersisa di ujung kulit itu jamaah. Kalau orang tidak berhitan, walaupun dia mau buang air dan bersih-bersih sebersih apapun juga, masih ada potensi yang tersisa di kulit yang menutup kemaluan seorang laki-laki. Oleh karenanya untuk kebersihan. Kedua, al-istibra' minal baul, agar supaya kalau buang air kecil itu dia langsung tidak ada penghalang, tidak nyantol dulu, taratagate DP air itu di ujung kemaluan itu, Pak. Bayangkan kalau orang muslim tidak melakukan hitan dengan definisi ini, sahkah sholat kita selama ini? Akan berpengaruh. Allahu Akbar. Ustadz kok tahu? Dia yang cerita. Jadi saya tahu, makanya aib itu jangan cerita. Enak dua-dua nih. Siapa? Pondok Pesantren Ali bin Abi Thalib, Pak Humam tahun berapa itu ya? 2018 ya Pak Humam ya? Taksiran 2018. Kita melakukan sunatan massal. Direktur rumah sakit dari Jogja datang dengan keluarganya, dengan tenaga medisnya. Kita menghitan 340 sekian anak-anak. Yang daftar ada yang aneh 14 orang Pak Humam ya. Dari Ternate juga datang. Kenapa? Mereka sudah berjenggot. Belum hitan. Maka kita eksekusi 14 orang ini pada jam 10 malam ke atas. Jam 12 malam saya mendengarkan tangisan di bawah pohon kelapa di pondok pesantren di Doa. Saya kira Pak, dokternya entah motongnya lebih atau bagaimana Bapak itu. Nangis dia. Saya tanya, kenapa Pak? Sakit Pak? Kenapa Pak? Pendarahan? Tidak Ustaz, saya bahagia. Di bawah pohon kelapa tengah malam, itu antara dia dan pohon kelapa dan ustadz-ustadz yang ada sana yang tahu. Insya Allah. Dia senang. Yang ketiga, manfaat dari hitan itu, adik-adik ditutup telinganya. Ibu-ibu mohon maaf, ini ilmu fikih, mohon maaf ini. Dan ulama yang mengatakan Allah yang kusaladzatal jima',
supaya tidak mengurangi kenikmatan yang Allah berikan secara halal ketika melakukan hubungan suami istri. Masya Allah. Ada 3 ini. Oleh karenanya, mari, bagaimana Ustadz kalau saya sudah usia, anak saya sudah 3 tapi saya belum khitan? Masya Allah, ini berkaitan dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah tentang sholat kita. Ayo dihitan. Kalau ada Pak Dokter, itu dilayani atau tidak? Dilayani Pak, selesai permasalahan. Insya Allah. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa yakum ajmain. Sebelum saya tutup, Nabi Muhammad suatu saat berjalan dengan rombongan, dengan sahabat-sahabatnya. Saya tidak nakut-nakuti, saya hanya ingin menceritakan salah satu cerita tentang hitan ini. Jadi Nabi Muhammad berjalan dengan para sahabat sampai kepada ada 2 makam, 2 kuburan. Nabi berhenti, Nabi terdiam, sahabat berhenti dan ikut terdiam karena melihat Nabi seakan-akan berpikir tentang sesuatu dan seakan-akan Nabi tiba-tiba sedih, khawatir. Nabi bertanya, kamu tahu tidak apa yang terjadi terhadap 2 kuburan ini? Sahabat jawab, tidak tahu Nabi. Dua-duanya sedang menjerit, dua-duanya sedang menangis, dua-duanya sedang disiksa di alam kubur, kata Nabi. Apa dosanya Nabi? Kuburan yang pertama ini seorang laki-laki yang dia tidak memperhatikan toharah, tidak memperhatikan bab pensucian diri. Dia kalau kencing sembarangan, dia tidak membersihkan kencingnya dengan baik, maka dia diazab, dipukul, ditusuk, di dalam kuburan. Pak, coba kita sebagai laki-laki ini, mari, saya sering katakan, mari kita berhati-hati. Stoplah yang ikut ngaji, yang mulai rajin sholatnya, jangan kencing sembarangan. Bapak-bapak, Masya Allah, kalau sudah tengah jalan, tengah malam berjalan, itu asal dia ingin ada pohon besar langsung curr di situ aja. Bahkan ada di pelabuhan itu seenaknya dia ingin buang air kecil. Mau, saya juga sering mancing, duduk di situ. Masya Allah, itu buang, bagaimana istinjanya? Oleh karenanya marilah kita berhati-hati. Karena tadi ada hukumannya di dalam Islam. Mari kita jaga kebersihan kita. Dan kalau ada di antara bapak-bapak yang merasa dirinya belum dihitan dengan benar, ujung kemaluannya itu masih belum terpotong dengan benar, langsung konsultasikan. Jangan dengan saya Pak, jangan saya, langsung dengan Pak Dokter yang ada hadir pada kesempatan pagi ini yang memberikan layanan. Bagaimana diskusinya? Apakah di tengah hutan ataukah di tengah laut? Itu saya teknisnya, saya tidak tahu. Supaya tidak ada yang lihat gitu kan. Jamaah rahimani Allah wa yakum ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi ini kita ada layanan kesehatan ke dokter. Saya berdoa, ya Allah, kalau ditiduri dokter-dokternya sesoleh ini, mudah-mudahan ini jadi contoh. Direktur utama dengan seluruh jajaran dokter dan dokter senior yang ada di rumah sakit. Ada juga mantan dirut dari dokter rumah sakit kita hadir juga di sini jamaah. Kemudian memberikan layanan. Saya hakul yakin ya Rob, saya hakul yakin seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara hendaknya belajar kepada direktur rumah sakit, kepada yang ada di dalam masjid ini, bagaimana ketika para ulama, para umara dan kepada para tenaga medis itu bekerja sama. Ini kita viralkan, yang punya HP diviralkan, ada siaran langsung, dikatakan supaya jadi contoh agar masjidnya jadi seperti ini, agar pengurus masjidnya lebih terbuka, mengayomi dan menyentuh dan seterusnya. Jangan bangga masjid yang ketika hari Jumat mengumumkan saldo 200 juta, saldo 800 juta. Demi Allah saya katakan, Anda akan ditanya besok kelak, untuk apa Anda tumpuk sebanyak itu orang-orang yang bersedekah? Orang bersedekah itu untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Kenapa masjid-masjid besar menjadi bangga? Ada 2M, ada 1M. Mestinya Anda harus takut. Kenapa orang di luar sana percaya menyerahkan hartanya kepada penghuni masjidnya, tapi penghuni masjidnya tidak sanggup untuk mengelola dan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak?
Masya Allah, mudah-mudahan hartanya bermanfaat, mudah-mudahan dokternya jadi contoh, mudah-mudahan bapak imamnya menjadi pendingin, dan mudah-mudahan yang hadir sini Allah kumpulkan nanti kita ikhwati, Allah kumpulkan nanti kita ikhwati, tong baku cari di dunia dan tong baku cari nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadhihi nasihati fa in qabiltum nasihati fa innan nasihata agla ma yuhabu wa yubau. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, yang akan datang kepada layanan kesehatan memeriksakan keadaan kesehatannya, hindari dulu untuk minum kopi dan makan kue. Kalau yang sudah sehat merasa langsung bertemu. Karena demikian arahan Pak Dokter sama Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.